Saya ada satu teman dia mau balik daerah, dia juga guru pondok di suatu tempat juga, dan sekarang masih aktif. Bahkan dia sampai ngomong ke saya, dia bilang, saya ini menyesal loh mas, kenapa saya harus kenal dengan firqah Islam Jamaah ini begitu. Tapi karena saya lihat satu, karena dia maisahnya 100% di situ. Kemudian bapaknya juga merupakan pengurus daerah di tempat yang lain, juga tim bersih-bersih. Kemudian dari keluarga istrinya juga saya lihat juga agak killer begitu. Akhirnya ya sudah, dia upaya ya dia tetap di dalam, bahkan juga jadi kayaknya juga jadi tim bersih-bersih. Mungkin prinsipnya seperti yang tadi saya katakan. Saya sebenarnya mulai aktif di firqah takfir Islam Jamaah ini, bisa dibilang saya lahir itu dalam keadaan sudah bibit unggul. Saya lahir itu sebagai bibit unggul di Jakarta. Kemudian saya saat itu belum aktif ya masih ya biasalah ngikutin hawa-hawa anak tumbuh dan sebagainya. Tapi mulai aktif itu ketika saya pindah ke Jogja waktu itu. Saat saya sekolah di Jogja juga, di sana ikut generasi penerus sampai dengan saat itu STM, ya sudah, baru setelah itu saya mondok begitu. Tugas pertama saya di desa di Kediri, desa Bendo, Pare, Kediri. Kemudian tugas kedua saya di Papua, tepatnya di Kota Raja, Jayapura, Papua. Setelah itu saya mondok hadis besar. Alhamdulillah ya katamu, walaupun juga bolong-bolong ya. Kalau tepatnya saat itu bukan ini ya, belum kutubus sittah, tapi masih kutubus khamsah begitu kan, yang Ibnu Majah saat itu diasramakannya di pusat. Kemudian saat itu, setelah itu saya tugas sebagai guru pondok, ditugaskan sebagai guru pondok mini di Pondok Al Muflihun, Jakarta Pusat. Kemudian juga sempat setelah saya sembari wirausaha, saya minta di kelompok. Ya sudah juga saya sembari di kelompok, tapi juga sembari tetap ngajar pondok waktu itu. Di medio tahun 2000 berapa itu ya, ketika di Jakarta Pusat ya. Ketika di Jakarta Pusat itulah saya mulai ikut belajar bahasa Arab seperti di Lipia, walaupun hanya di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian juga ikut belajar bahasa Arab juga di Hufadhus Sunnah dan sebagainya. Itu mulai sedikit banyak saya mulai makin inilah, kok seperti ini dan sebagainya begitu. Setelah itu saya pindah ke Bekasi. Tepatnya di Desa Candrabaga, Bekasi Barat. Saya terakhir itu sebagai penerobos desa. Alasan saya hijrah dari Islam Jamaah sebenarnya adalah, yang pertama, saya menjumpai banyak sekali ketidakcocokan yang menurut saya justru menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Ya, yang paling mencolok itu, yang jelas pertama takfiri, itu yang pertama. Kenapa kok takfiri? Ini sedikit saya cerita ya, dalam pola pikir saya. Yang dulu di zaman kekhalifahan, yang notabene keluar dari jamaahnya Ali saja tidak dikafirkan. Ali tidak mengkafirkan, para sahabat lain juga tidak ada yang mengkafirkan. Muawiyah beserta ribuan pengikutnya yang juga banyak sahabatnya tidak ada yang mengkafirkan. Padahal kita tahu saat itu bahwa Ali adalah the real imam, the real khalifah. Itu aja tidak ada yang mengkafirkan. Kenapa kok tidak ada
tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan, karena masih menganggap Muawiyah CS ini rukun Islamnya masih tegak, ya kan? Walaupun terjadi peperangan, tetapi peperangannya bukan karena mengkafirkan. Bahkan mohon maaf, saya baca sedikit sirah, sedikit sejarah itu, sampai Sayyidina Ali itu berkata, hum ikhwanana baghaw alaina faqatalnahum. Mereka itu adalah tetap saudara saya, dianggap saudara, tetapi kami perangi karena mereka durhaka, begitu. Maka kalau saya lihat lagi sejarah itu, perlakuan Ali dalam memerangi orang kafir dan orang-orang yang pasukan Muawiyah CS beserta yang lainnya yang keluar dari Ali lain. Mereka kalah oleh Ali CS, tidak dirampas hartanya, tidak begitu, karena tidak dihukumi kafir. Seperti itu. Dalam pola pikir saya, posisi Ali sebagai khalifah, the real khalifah itu aja tidak mengkafirkan. Oh ini loh ya, satu, bukan khalifah hanya ngaku-ngaku sebagai imam, kok dengan gampangnya menganggap kafir yang bukan golongannya. Ini sama sekali nggak masuk dalam nalar saya dan sebagainya. Oh iya, satu, ralat ya. Zaman Ali tetap ada yang mengkafirkan. Siapa dia? Dia adalah golongan Khawarij, ya kan? Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, ya kan, mengkafirkan siapa lagi yang dijadikan target pembunuhan. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada golongan yang ikut mengkafirkan sesama Islamnya, ya dia mengikuti sunnahnya Abdullah bin Muljam, seperti itu. Maka saya jumpai banyak sekali ketidakcocokan. Itu yang pertama, antara lain takfiri. Kemudian yang kedua, bohong ya, dusta. Karena dalam pola pikir saya, tidak akan mungkin agama Islam ini ditegakkan dengan kedustaan, ya kan? Dan Islam tidak butuh kedustaan, ya kan? Belum lagi yang saya lihat di fenomena terakhir ini justru semakin menguatkan pada apa yang saya rasakan, menurut saya ya. Seperti banyak teman-teman yang dipersekusi dan sebagainya, kemudian diputus silaturahimnya dan sebagainya. Saya semakin aneh, ya kan? Dan dengan langkah saya seperti ini, saya justru bersyukur, ya kan? Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sebelumnya itu justru, kalau di ayat itu, ya kan, Allah menyinggung dengan lafaz wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusolah, ya kan? Yang mereka lakukan adalah justru memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Disuruh nyambung family, hanya gara-gara dianggap beda pemahaman, padahal masih sama-sama muslim, disuruh diputus, ya kan? Disuruh cerai, padahal kita tahu dalam banyak hadis yang nyuruh cerai itu siapa? Itu pemahamannya setan dan sebagainya. Bahkan dalam satu lagi, tidak dibagi warisnya, pol-polnya, hanya disodakoi, wis etok-etok anai, ya kan? Ini satu poin yang buat saya amat ini, ya kan. Padahal kalau dibuka lagi dalam Kitabul Faraid yang ada di kitab yang tersebar saat itu, kan ada begini kan ya. Gimana itu? Man qata'a miratan warathahullah qata'allahu lahu miratan minal jannah. Barang siapa yang memutus bagian waris seseorang yang sebenarnya dia punya hak, maka Allah akan memutus bagian surga darinya. Ya kan, justru dengan doktrin yang ada, saya itu sebenarnya justru kasihan dengan saudara-saudara saya, dengan saudara-saudara saya, muslim, teman-teman saya, dulu saya juga pernah mondok di Purworejo, saya dekat dengan banyak pihak, ya kan, saya kasihan. Maksud saya, marilah kita membuka diri, karena satu, kita ini jauh dari Nabi, ya kan, kita jauh dari Nabi, dan kita juga jauh dari siapa? Dari asalnya agama Makkah Madinah. Kita membuka diri dengan orang-orang yang berilmu, yang memang benar-benar ilmu, yang benar-benar punya ilmu. Kita jangan menutup diri kita, ya kan? Mohon maaf, mungkin ada satu tokoh yang dianggap berilmu, tapi mohon maaf, satu bahasa Arab nggak bisa, hafal Quran tidak, tetapi dalam posisi dia kita posisikan sebagai orang yang bisa kita terima doktrinnya. Masya Allah, ini nggak masuk dalam pola pikir saya, ya kan? Masya Allah. Sebenarnya hal seperti ini sudah saya rasakan sejak mungkin di medio tahun 2000-an. Saat itu para masyayikh itu juga baru pulang. Saya pun juga sebenarnya
ini apa saat itu sudah banyak menjumpai banyak kejanggalan dan banyak hal yang harus dipertanyakan. Buat saya seperti itu. Tetapi dalam pola pikir saya waktu itu apa ya? Saya anggap tapi Mas Syahih ini lulusan Mekah tapi kok masih seperti ini. Saya pola pikir saya begini, oh mungkin nggak bisa dibandingkan istilahnya yang ulama-ulama yang di Haramain itu mereka memfatwakan sesat firqah Islam Jamaah ini. Saya pikir nggak bisa dibandingkan karena mereka nggak ngerti keadaan di Indonesia lain dengan ustadz kita yang tahu keadaan di Indonesia, sama-sama belajar di Saudi tapi lebih tahu dengan keadaan internalnya, kan begitu dalam pola pikir saya waktu itu. Maka saya sabar waktu itu. Tapi begitu ada keadaan terjadi di kemarin ya, ketika negara api menyerang, nah itu, maka saya pikir ya sudah, tidak ada lagi yang harus saya pertahankan, karena menurut saya yang terbaik dan yang terbenar ya kan adalah apa yang Allah Rasul sampaikan. Nah itu, dan Allah juga menerangkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur. Ketika apa kamu pengen tahu ya sudah tanyalah, memang ahlinya fas'alu ahla dzikri, bukan fas'alu ahla doktrin dan sebagainya. Itu yang ada dalam pola pikir saya. Kurang lebihnya seperti itu. Keraguan yang terbesar sebenarnya itu tadi ya kan, perkara takfiri sudah saya ulas di tadi. Itu benar-benar keraguan yang terbesar, karena dengan takfiri itu berarti sebenarnya itu sudah keluar dari konsep Islam itu sendiri. Maksudnya gimana? Satu, menggunakan dalil wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in, kan begitu. Sintan wa sab'una finnar wa khidatin fil jannah wa yal jamaah, kan menggunakan dalil itu. Yang 72 di neraka dan yang satu di surga. Kalau kita lihat dalil itu dalam analisa saya, Nabi mengatakan wa inna hadhil millah, dan sebenarnya ini agama, artinya Islam. Islam besok akan pecah menjadi 73, dalilnya benar. Tapi pemahaman yang dulu saya anut nggak begitu. Yang Islam cuma satu, yang 72 salah, bukan Islam. Padahal Nabi jelas mengatakan inna hadhil millah, ini Islam semua. Dari dalil itu saja sudah bertentangan. Orang kata Nabi wa inna hadhil millah, kok agama Islam ini akan pecah menjadi 73. Kalau keterangannya dibalik, 73 itu Islam semua. Siapa dia? Dia adalah al-jamaah. Al-jamaah ini semua orang bisa ngaku. Tinggal nanti kita lihat pendekatannya itu bagaimana. Itu termasuk bab takfir yang luar biasa mengganjal seperti itu. Adapun yang lain menurut saya ketika bab takfir ini bisa dihilangkan, maka hal-hal yang lain insya Allah nantinya bisa bisa dibangun dengan baik. Kalau saya sama sekali bukan orang yang berpikiran, ada sebagian yang suudzon kepada saya juga kepada teman-teman saya, katanya pengen IJ itu hancur dan sebagainya. Saya tidak berpikiran seperti itu. Saya hanya ingin bagaimana agar akidahnya itu lurus, tidak melenceng. Sampai saat ini sebenarnya kalau teman-teman itu merasakan mendapatkan persekusi, kalau saya tidak. Satu, karena saya tidak hidup di komplek, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang alhamdulillah sejak awal itu saya sudah usaha untuk bisa mandiri. Bahkan sejak di Jakarta Pusat pun saya juga sudah usaha untuk bisa mandiri. Jadi terhadap apa yang terjadi ya buat saya nyaris tidak ada persekusi dan sebagainya, begitu. Interaksi dengan teman ya, kalau di lingkungan lahir saya dengan teman-teman ya biasa, karena memang orang jamaah di lingkungan lahir saya itu memang modelnya dia tidak fanatik ya kan, bahkan banyak yang bangbung istilahnya begitu. Tapi kalau teman-teman saya kayak yang di Purworejo dan sebagainya, banyak yang kemudian memblokir saya, walaupun beberapa juga masih japri saya, masih kita komunikasi biasa begitu. Kalau saya menganggap mereka semua itu saudara saya.
Mereka semua itu adalah saudara saya, saudara muslim saya. Bagaimanapun saya juga tetap harus berbuat baik. Apa yang terjadi saya harus maklum, karena mereka dalam posisi diharuskan seperti itu, ya kan? Dan mereka mungkin juga banyak dari mereka sebenarnya yang ingin melangkah, tapi karena mungkin belum ada kemandirian ekonomi, akhirnya ya sudah milih bertahan dengan satu prinsip, wes lah, yang penting aku gak takfiri, seperti itu. Mungkin mereka seperti itu. Kalau buat saya yang seperti itu, ya sudah, pokok upayanya satu bisa menghindar dari takfiri dulu. Adapun hal yang lain sembari minta pada Allah, ya pada saatnya harus upaya untuk bisa keluar dari subhat, keluar dari firqah takfiri itu, begitu. Saya ada satu teman dia mau balik daerah, dia juga guru pondok di suatu tempat juga, dan sekarang masih aktif. Bahkan dia sampai ngomong ke saya, dia bilang, saya ini menyesal loh mas, kenapa saya harus kenal dengan firqah Islam Jamaah ini, begitu. Tapi karena saya lihat satu, karena dia maisahnya 100% di situ. Kemudian bapaknya juga merupakan pengurus daerah di tempat yang lain, juga tim bersih-bersih. Kemudian dari keluarga istrinya juga saya lihat juga agak killer begitu. Akhirnya ya sudah, dia upaya, ya dia tetap di dalam, bahkan juga kayaknya juga jadi tim bersih-bersih. Mungkin prinsipnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya yang penting aku ratakfiri, seperti itu. Pesan saya kepada yang masih ada di dalam atau yang bunglon, yang pertama, satu, jangan khawatir pada Allah, ya kan. Intinya begitu kita melangkah, maka ya sudah, asalkan niat kita baik, nanti Allah yang meneruskan, seperti itu. Asalkan kita baik, bab maisha dan sebagainya, nanti Allah yang akan meneruskan. Tapi kalau kita tetap di dalam, walaupun istilahnya yang penting aku nggak takfiri lah. Ini kalau kita sudah tahu seperti itu, ya pada akhirnya ya tetap jadi dosa. Kenapa dosa? Yang pertama, itu termasuk perbuatan ta'awun alal itsmi, menolong pada perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita tahu doktrinnya itu takfiri. Satu, takfiri. Kemudian kaitan dari takfiri itu juga secara langsung diakui atau tidak memutus anak, ya kan? Kemudian di situ juga nggak bagi waris terhadap saudara muslimnya, ya kepada saudara muslim lain yang bukan golongannya. Itu kan sudah, kalau kita tetap di situ, itu tetap berdosa, ya kan? Satu, masuk kategori ta'awun alal itsmi, tolong menolong atas perbuatan dosa. Dan yang kedua, di hadis Kanzul Umal juga ada dalilnya berbunyi, mam masa ma'adz-dzalim faqad ajrama. Barang siapa yang bergaul pada orang-orang yang tetap bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang menganiaya, faqad ajrama, maka itu juga perbuatan dosa. Yaqulullah inna minal mujrimina muntakimun, dan Allah berkata, aku akan menyiksa orang-orang yang tetap berbuat dosa. Maka menurut saya bolehlah di satu sisi, ya karena memang belum mampu, bunglon, ya kan, atau yang penting aku ratakfiri. Dalam satu sisi boleh seperti itu, tapi dalam sisi yang lain, kalau tetap dan seperti itu dan tidak ada tekad untuk mencari jalan keluar, ya kenaan dalil, ya kan. Apalagi mohon maaf, rekan-rekanmu balik tahu tapi tetap seperti itu, pada akhirnya akan kenaan dalil, ya bi ahaduhum dinahu bi aradim minad dunya. Dia menukarkan agamanya dengan harta dari dunia. Mohon maaf, hanya gara-gara ukhra dan sebagainya, akhirnya rela selalu menerjang urusan agama. Yang terbaik adalah satu, banyak doa, tawakal Allah, usaha, nanti Allah yang meneruskan. Karena kan dalilnya begitu. Kalau dalil Jawanya itu, pak ketepak ono banyu ono iwak, ya kan. Lambe ono sing nyuwek, mongko musti ono sing ngingseni. Mulut ada yang merobek. Perut kita kan dempet gini ya. Mulut juga begini tadinya, ada yang merobek. Siapa? Allah.
maka dia juga yang akan memberi rizki, ya kan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi menurut saya ya sudahlah, bismillah, ya kan. Mungkin awalnya yang penting saya tidak takfiri, tapi pada satu sisi harus bisa meninggalkan firqah takfiri tersebut, ya kan, seperti itu. Mungkin itu nanti akan ada lagi syubhat baiat, syubhat keimaman dan sebagainya. Tapi kalau kita berusaha mencari, memahami dengan pemahaman yang benar, kita akan mendapat jawabannya. Bahwa kita hijrah ini bukan berarti kita nggak punya baiat, salah, ya kan. Kita hijrah ini bukan kita berarti nggak punya imam, salah, ya kan. Kalau kita lihat sedikit ngulas lagi ini ke arahnya bab syubhat baiat, ya kan. Banyak negara-negara Islam yang tidak praktekan baiat ala Jokam, ya kan. Mauritania yang melahirkan banyak ulama, Maroko, Aljazair, Mesir, Irak, semuanya tidak mempraktekkan seperti itu. Apa berarti mereka hukumnya tidak Islam, ya kan? Dan bukan hanya mereka, zaman Nabi sekalipun. Sahabat Nabi itu jumlahnya mungkin kalau para mu'arrikh menerangkan sampai berapa ya? 140.000 atau apa. Yang terlibat baiat langsung dengan Nabi nggak sampai 2.000. Apa terus berarti sahabat Nabi yang lain kafir semua? Tidak. Itu nanti dalam pembahasan ke para ulama mereka akan menjelaskan seperti ijma' sukuti dan sebagainya. Kita insyaallah akan inilah yang jelas. Kita hijrah ini bukan berarti kita tidak punya baiat. Kita hijrah ini bukan berarti kita tidak punya imam. Kita punya baiat, kami punya baiat, kami punya imam. Yang artinya terhadap dalil-dalil ancaman tersebut nggak kenaan seperti itu. Maka kata Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang tahu. Jangan mau dikungkum dengan subhat. Demikian insyaallah.